Ada nggak dari saya di situ di layar Anda, Edis? Nah, ya kan? Ya, Bang Kurniawan, apa Bang? Apa gerangan yang mau Anda bahas? Silakan. Sesuai dengan peruntukan channel ini ya. Channel ini tuh sebenarnya tujuannya itu menjawab dan mengcounter para pendebat-pendebat muslim. Begitu. Silakan. Gini Bang, masalah yang Bang Edis ngomong tadi, Yang apa itu? saat kami menuhankan mayat mati yang mati itu kan kami kan bukan menuhankan gitu. Kalau kami itu pemahaman kami. Menuhankan itu apa dulu coba? Ya, Itu sama kayak gini Bang. Saya kasih sedikit umpama gini. Gini. Ada ibu-ibu membeli sepeda motor NMAX seharga 2 juta. Lalu keesokan harinya datang polisi ke rumahnya menjemput ibu-ibu itu. Dibilang begini, Anda menadah sepeda motor ibu, Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ibunya bilang, saya tidak menadah. Terus ditanya, memangnya, makasih Bang Idan, memangnya apa itu menadah? Si ibu bilang, ya nggak tahu. Nah, saya mengatakan begini Bang, Anda menuhankan Muhammad. Lalu Anda berkata, saya tidak menuhankan Muhammad. Pertanyaan saya, apa itu menuhankan? Kalau bagi saya, kami Jangan bagi Anda Bang. Kalau bagi Anda nanti nggak menuhankan. Menurut definisi Al-Quran, apa itu menuhankan? Kalau menuhan itu kan mentaati perintah. Apakah Anda mentaati perintah Muhammad? Iya. Ah, berarti menuhankan. Ya, cuman kita kan itu kan ajarannya aja tuh Bang. Bang, coba ya saya pelan-pelan Bang ya. Begini Bang. Menurut Al-Quran, jikalau seseorang menundukkan diri di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Syaiton, siapa Tuhannya orang itu sekarang? Ya, setan itulah. Syaiton. Kalau ada orang menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, siapa Tuhannya orang tersebut? Ya Allah itu. Terakhir, kalau ini pasti Anda akan berkelit. Kalau ada orang menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Muhammad, siapa Tuhannya orang itu? Ya tetap Allah. Nah, sungguh nekat yang nyata. Aduh, Bang. Karena dia gini Bang. Gimana? Karena dia gini, dia itu kan menyampaikan apa yang sudah Tuhan itu Allah itu memberikan kepada dia. Mau kita tes? Kalau Abang bilang itu tadi itu posisinya Tuhan itu siapa Tuhannya? Kalau bagi saya tetap Allah. Oke, mau kita tes? Menuhankan Muhammad. Mau kita tes? Itu. Ya, gimana itu? Baik, kita tes ya, kita tes. Menurut Al-Quran Nur Karim, di dalam Al-Quran, apakah boleh seseorang meminum darah? Nggak boleh. Nggak boleh. Menurut sang baginda, ketika darahnya diminum, apakah disalahkan orang yang minum darahnya? Dor! Darah siapa ini nih? Darah baginda Nabi itu diminum oleh sahabatnya. Dan ketika sahabat meminum darah Nabi, bukannya Nabi mengatakan itu dilarang oleh Al-Quran Nur Karim. Tidak. Malahan dikatakan orang tersebut tidak akan disentuh api neraka karena sudah minum darahnya Nabi. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Saya dulu nanya sama Abang. Maksud saya itu darah yang diperintahkan Nabi minum itu, apakah itu kewajiban bagi kami yang muslim? Baik, saya ulang lagi Bang. Begini. Tadi Anda saya tanya, jikalau seseorang menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Nabi, apakah dia menuhankan? Anda bilang tidak, karena apa yang diperintahkan oleh Nabi berasal dari Allah, betul? Ya. Kita sekarang uji, benarkah apa yang diucapkan sang Nabi itu berasal dari Allah atau berasal dari dirinya sendiri? Kita kasih contoh-contoh, bukan 1-2 contohnya Bang, banyak. Saya kasih contoh.
Menurut Al-Quran, bolehkah darah dikonsumsi? Tidak boleh. Kalau ada orang yang mengkonsumsi darah, apa yang seharusnya dilakukan baginda Nabi? Ya melarangnya. Tetapi ketika darahnya diminum, adakah dilarang oleh Nabi? Ya itu kan otomatis kan bagi sahabatnya mungkin. Iya, Kalau bagi kami kan enggak. tetapi dibenarkan nggak oleh sang Nabi? Diwajibkan lah dengan muslim. Kita akan anu saja ya. Kita akan putarkan saja videonya. Supaya kita ngerti nih ya. Saya putarkan. Nih ya, apakah benar darah Nabi itu diminum? Saya nggak pernah fitnah. Sekali lagi teman-teman, barang siapa yang membuktikan bahwa saya mengatakan fitnah terhadap agama Islam, saya rela menutup channel ini ya. Coba. Bentar, saya nih ya. Sabar ya Bang ya. Oke. Saya dengarkan satu persatu ya. Darahnya Nabi dijilat sampai bersih wajah Nabi. Bentar, ini terlalu banyak musiknya. Wajah Nabi. Bentar ya. Suatu ketika ada seorang sahabat disuruh membuang darah bekam. Tolong kau buangkan ini ke belakang. Tiba-tiba kemudian Nabi bertanya. Nabi bertanya bukan tak tahu, dia tahu. Jibril ngasih tahu, tapi dia mau kasih tahu sama orang yang tak tahu. Kemana darah bekam tadi kau buat? Apa kata dia? Ku minum ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Orang yang menyatu darahnya dengan darahku tak tersentuh api neraka. Oke, baik. Satu. Kemudian lagi ya. Nih. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Nabi darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah. Nah. Sekarang saya tanya. Betulkah sang Nabi membenarkan orang minum darahnya? Kalau untuk bagi Pak Ustadz itu kan bakal betul, tapi kalau saya belum pernah saya dengar. Belum pernah saya Bang. tahu. Bang. Maksud saya gini, Bang. Itu seorang Ini Abdul maksud saya- Somad loh Bang. Abdul Somad. Iya, maksud saya tuh kan dia mungkin udah ada ilmunya di sana. Kalau saya kan belum ada ilmunya di sana. Oke, baik. Kita Ya ambil kan? contoh lagi lah. Oke, kalau Anda nggak mau terima satu contoh, kita kasih contoh lain. Menurut Al-Quran Nur Karim, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dikatakan ya ayyuhallazina amanu. Sebentar, saya tampilkan dulu. Ini saya mau jadi ustadz dulu ini. Bentar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Perhatikan ya. Kelihatan di sini, Bang. Surat Al-Ahzab ayat 70. Apa jangan-jangan saya nanti bohong, nanti dibilang itu kan Qur'anmu. Coba, benar atau tidak ini ayat Al-Quran? Ya. Oke. Apa dikatakan di sini? Coba Anda yang baca. Nggak nampak nih, Bang, kecil. Saya bacakan ya. Ya, bacakan Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Setuju? Setuju. Di sini suruh mengatakan yang benar atau yang bohong? Ya benar. Berarti boleh bohong atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Saya akan kuatkan lagi dengan ayat yang lain, ya. Saya akan kuatkan. Barang siapa yang berbohong, itu adalah tanda-tanda orang yang tidak beriman. Itu tertulis di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-105. Kok surat Maryam? Ini. Ya. Sesungguhnya An-Nahl. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Setuju? Setuju. Berarti kalau orang bohong beriman tidak?
Tidak. Kalau orang beriman, kalau menurut Al-Ahzab tadi boleh nggak bohong? Tidak boleh. Baik, saya akan tunjukkan sebuah hadis. Perhatikan hadis ini. Tolong Anda nanti bagaimana? Apakah Anda masih mengatakan bahwa Muhammad mengajarkan apa yang diajarkan Allah? Ya, perhatikan. Saya akan tunjukkan ya. Di dalam hadis ini dikatakan apa? Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya. Pelan-pelan ya. Sabar bang. Kita sudah siapkan ya hadis-hadisnya nih. Menurut Anda boleh nggak bohong menurut Muhammad? Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Kalau misalnya saya tunjukkan ternyata boleh bohong, berarti ajaran Muhammad bertentangan dengan Quran, betul? Yang mana itu, Bang? Coba lihat dulu. Oke. Kelihatan? Ya. Nih, dan diharamkan berdusta di luar 3 perkara tersebut, yaitu islah, perang, dan istri. Jadi boleh bang, boleh berdusta. Sebentar, saya cari yang ini dulu ya, yang sebentar ya, yang rapi. Nih, saya bacakan nih. Dari Ummu Kulsum berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan pada perkataan manusia kecuali dalam 3 perkara, yaitu perkara manusia kecuali dalam 3, yaitu pada saat perang, saat mendamaikan permusuhan di antara manusia dan dalam perkataan suami terhadap istri serta perkataan istri terhadap suaminya. Nih ya, boleh berdusta bang. Di dalam 3 hal. Iya, gimana? Boleh berdusta dalam 3 hal nih. Bukanlah termasuk pendusta orang-orang yang mendamaikan pihak yang sedang bertikai, orang yang berkata demi kebaikan, dan orang yang membangkitkan atau mengingatkan kebaikan. Ini banyak bang, atau saya kasih aja ceramahnya ya, biar lebih cepat. Nih, Tahu saya, Bang. Maksud Abang Idris itu tahu saya. Oke, sudah. Ya, ngerti saya itu. Tapi tahu saya itu hadis, Bang ya. Itu tahu saya ya, yang pernah saya pelajari. Itu hadis-hadis itu keluar dari perkataan atau perbuatan Nabi itu dikarenakan ada suatu perkara. Misalnya suatu itu ada sesuatu yang bersifat yang harus dia berbohong. Dalam kategori berbohongnya Nabi itu dalam rangka menyelamatkan seseorang. Itu bukan dia tuh ada 3 bang, ada 3 dalam rangka di dalam peperangan, di dalam mendamaikan suatu perselisihan, dan di dalam hubungan suami istri, betul? Iya, itu maksud saya itu pasti ada suatu perkara yang dikategorikan bakal gimana lah gitu, termasuk saya itu. Tidak mungkin langsung misalnya posisinya harus bohong, benar-benaran bohong, maksudnya itu gitu. Oke, berarti boleh nggak berbohong seorang istri kepada suaminya? Dalam kategori apanya dulu, itu kan pasti ada suatu perkara. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam hadis tersebut boleh berbohong supaya rumah tangga itu tidak retak, supaya demi kebaikan rumah tangga. Contoh pernah dikasih seorang ustadz begini, bang, dalam agama Islam boleh nggak Anda nambah istri? Boleh. Boleh. Ketika Anda pergi ke suatu kota, misal abang tinggal di Jakarta, abang pergi ke Bandung atau ke Puncak Bogor. Di Bogor Anda melihat wanita cantik. Oke?
di puncak. Lalu menurut ajaran agama Anda, boleh kan Anda menikah di situ? Boleh. Boleh. Lalu Anda menikah di situ. Nah, ketika Anda menikah di situ, lalu istri Anda nelpon, Papa Kurniawan, Mama sehari ini capek, mandiin anak, nyapu rumah, nyuci baju, nyetrika, dan lain sebagainya. Terus Anda langsung, terus dia nanya, Papa sudah sebulan tidak pulang. Papa di sana nggak kawin lagi kan? Kira-kira apa jawaban Anda? Silakan. Sesuai dari tuntunan ini, tuntunan dari agama kami ini, Mas, itu Bang, ya otomatis kita harus ini dalam kategori harus jujur. Harus jujur, tidak harus ya gimana? Kalau jujur nanti istri dan anak lomba-lomba mereka bersama seperti yang di TV-TV minum racun tikus gimana? Ya, maksud saya gini. Sebentar, tenang dulu, tenang. Menurut agama Islam atau menurut hadis, boleh nggak suami istri itu berbohong? Istri berbohong kepada suami, suami berbohong kepada istri demi kebaikan rumah tangga? Boleh. Boleh. Kasih saya contoh. Misalnya dalam perkara, misalnya sekarang sang suami itu kan menyuruh beli apa, misalnya beli togel kan, ya kan? Nah, pergilah istri berbohong demi untuk jangan sampai gimana, misal ini kan, dia bilanglah barang togel itu nggak ada, ya kan? Padahal memang ditutup itu demi kebaikan. Oke, berarti boleh berdusta. Ya boleh berdusta, tapi untuk demi kebaikan. Oke, menurut Al-Quran boleh berdusta nggak? Kalau Al-Quran itu ada tidak boleh berdusta, tapi Al-Quran ini gini Bang Edis ya, setahu saya Al-Quran ini tidak secara merta itu tuh sekedar tulisan aja, itu harus ada pengertian dan pemahamannya lagi. Ini kayak ini room sebelah ini Bang. Abang pernah lihat nggak? Ada seseorang ustadz di mana dia berkhotbah, di dalam khotbahnya itu bohong dalam agama Islam itu boleh. Salah satunya adalah ketika suami kawin lagi, jangan kasih tahu sama istri. Itu contoh yang dicontohkan oleh ustadz. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan ucapkanlah perkataan yang benar, betul? Betul. Apakah ketika Anda mengucapkan kebohongan itu, di detik yang sama Anda mengucapkan kebenaran? Kalau seperti itu kan aku bilang tadi sama Bang Edis, sekarang kan posisinya kalau kami itu harus jujur. Itu kalau Ustadz itu ngomong seperti itu dalam kategori aku nggak usah Ustadz. Gini, ketika Anda mengucapkan kebohongan, perkataan Anda itu benar atau salah? Salah. Menurut Al-Quran, boleh nggak mengucapkan perkataan yang salah? Nggak boleh. Cuma menurut Muhammad, boleh nggak mengucapkan perkataan yang salah? Boleh, tapi ada komanya. Itu makanya saya bilang, Bang. Dia gini, Bang. Makanya saya bilang kalian ini menuhankan Muhammad itu. Al-Quran tidak kalian dengar. Bang Edis gini, Bang Edis harusnya gini, maksud saya itu kan bukan saya kasihkan, pasti masukkan juga lah. Kalau Bang Edis lihat itu Al-Quran, itulah ada artinya lah kan. Di arti itu nanti ada tafsirnya atau gimana. Ya kan? Di situ otomatis apakah Al-Quran kurang jelas sehingga Anda perlu penafsiran seseorang? Iya, maksudnya itu bukannya kurang jelas. Di Al-Quran itu saya mau tanya sama Anda, di mana ketidakjelasan ayat ini? Sebentar, saya mau tanya sama Anda. Ketidakjelasan ayat ini ada di mana? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Saya balik dulu kamera saya. Entah mengapa kamu membuat ayat Quran yang begitu jelas ini menjadi tidak jelas. Coba Bang, dengarkan Bang. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, perkatakanlah perkataan yang benar. Apakah ini kurang jelas?
Jelas, maksud saya itu gini, Bang Edis. Di situ kan ada rincian tafsirnya lagi, ya kan? Oh, berarti Itu harus dipelintir dulu nih. bukan dipelintir. Di Oke, situ saya kan kasih banyak ayat yang maknanya lain, lagi. teman-teman. Memang mereka ini, teman-teman, ini keadaan Anda ini sama dengan RK ini, sama. Persis. Alkitab bilang A, karena pemimpin-pemimpin bilang B, maka harus dipelintir yang ada dalam Alkitab itu. Ini gini, Bang Edis. Aku tanya Sebentar, dulu sama sebentar, tenang. Saya tunjukkan dulu ayat yang satu lagi ya. Nih, saya kasih tunjuk. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dalam Quran surat An-Nahl ayat 105. Kelihatan Bang, ini An-Nahl 105. Ya, apa tuh? Nggak nampak. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Setuju? Setuju. Oke, ketika Muhammad mengizinkan boleh berbohong, berarti dia beriman kepada ayat-ayat Allah tidak? Nah, itu saya bilang tadi sama Bang Edis. Kalau dibilang seperti itu, Bang Edis ngomong seperti itu, pasti pro dan kontra itu, Bang Edis. Bang, Tapi jangan gini. Coba, gini. Buang dulu segala dogma, buang dulu apa kata Ustadz, buang dulu apa kata yang lain. Apakah Anda percaya dengan Al-Quran ini? Tidak, sekarang gini. Saya bilang sama Bang Edis, coba Bang Edis dulu lihat dulu yang hadis itu. Hadis itu dalam kategori, ada kategorinya nggak? Apakah berbohong kepada istri bukan berbohong? Itu apa tuh hadis apa Al-Quran itu? Dan nampak saya. Nah ini kan mereka sudah tidak bisa lagi membedakan hadis atau Quran. Tidak nampak, Bang, kecil. Berat, saudara-saudara, ini udah berat. Quran sama hadis saja Anda tidak bisa bedakan. Tapi intinya yang mau kasih tahu begini Bang. Yang mau saya kasih tahu begini. Kalian itu tidak pernah diperintahkan untuk beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran. Setuju nggak? Gimana? Pernahkah Al-Quran gini, apa yang diperintahkan Al-Quran? Beriman kepada kitab sebelum Al-Quran atau beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Beriman kepada sebelum Al-Quran ada itu. Bang, dengarkan pertanyaan saya satu kali. Ini kayak ngomong sama Romo capek ini. Gini, dengarkan. Apa yang diucapkan Al-Quran? A. Beriman kepada kitab sebelum Quran. B. Beriman kepada kitab sesudah Quran. Yang mana yang mau Anda coret? Saya dan tanya dulu sama Bang Edis, kitab yang sesudah Al-Quran itu apa? Hadis. Nggak tahu itu apa. Hadis itu kan perkataan Nabi. Oke. Pertanyaan saya, yang mana yang mau Anda coret? A. Beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran. B. Beriman kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran. Ya, sebelum Al-Quran itu, karena sebelum Al-Quran itu dalam kategori nggak ada lagi. Oke, baik. Sudah beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kamu justru malah beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran? Contoh, ini hasil daripada kamu beriman kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran. Nih, saya tunjukin lagi. Tapi saya nggak tahu kenapa RK bela sebentar. Tenang ya. Saya tunjukkan gambarnya. Saya nggak tahu. Saya heran, kenapa RK itu meledekin orang seperti ini sementara dia melakukan hal yang sama. Bentar, saya ini dulu sebentar ya. Saya tanya sama Anda. Ketika orang berebut-rebut mencium batu ini, menurut Anda, dari mana ini datang? Dari Al-Quran atau dari hadis? Itu dari Nabi itu. Ya, dari kitab Al-Quran atau dari kitab hadis? Hadis itu dari Nabi. Dari kitab hadis. Adakah di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad nyiumin batu? Nah, apa? Nggak ada. Oke. Adakah di dalam Al-Quran diperintahkan untuk menciumi sebongkah batu? Kalau nggak salah saya nggak ada itu, Bang. Nggak ada. Lalu kitab apa yang memerintahkan seperti ini? Akhirnya sekarang diwajibkan nggak sama Muslim itu, sama Islam? Jangan ngomong diwajibkan atau tidak. Lihat berjuta-juta Gini, orang Bang, yang nyium. itu Sebentar. bedanya, Bang. Bang, tenang Bang, tenang. Bang, Jangan gini, Bang. gini, Abang harus membedakan tenang dulu Bang, yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. tenang. Bang, maukah Anda kembali kepada jalan yang benar?
Mau? Ya, Mau. gimana tuh caranya? Oke. Pernahkah Al-Quran memerintahkan beriman kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran? Anda sudah jawab tidak pernah. Justru Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab yang datang sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi Anda mengikuti hawa nafsu Anda, mengikuti katanya-katanya, mengikuti ulama-ulama, sehingga kata mereka, ikutilah apa yang tertulis dalam kitab hadis. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, adakah di dalam Al-Quran diperintahkan untuk nyiumin batu? Kalau nggak salah saya nggak ada. Nggak ada. Sama bang, di dalam Alkitab pun tidak ada perintah, ciuminlah batu, hormatilah batu, nggak ada. Ya. Nah, kenapa Anda memfitnah bahwasanya Muhammad mengajarkan menciumin batu ini sementara itu tidak ada dalam Quran? Nah, gini sekarang saya tanya sama Bang Edis, maksudnya Nabi Muhammad itu mencium batu itu, Bang Edis tahu nggak? Baik, saya balik dulu kamera saya. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah di dalam hatinya itu bergejolak. Apa bukti Umar bin Khattab bergejolak di hatinya? Ketika dia mencium Hajar Aswad, dia berkata kepada Hajar Aswad, "Hei batu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat, yang juga tidak dapat mendatangkan bahaya." Umar saja sudah berpikir ini cuma batu saja, kenapa saya harus cium-ciumin? Tetapi dia berkata, jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak menciummu. Jadi ketika Umar mencium itu ada pergolakan di dalam hatinya. Betul? Ya. Nah, tetapi sehubungan karena Nabi yang berbuat demikian, dia ikuti. Pertanyaan saya, adakah di dalam Al-Quran diperintahkan kepada Muhammad untuk cium batu? Nggak ada. Nggak ada. Lalu siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin batu? Abang Edis tahu nggak kenapa Nabi Muhammad itu mencium batu? Jelaskan kepada saya. Nah itulah, saya juga nggak tahu. Nah, saya pikir Anda tahu. Ternyata Anda juga tidak tahu. Kalau tahu saya itu menghormati batu itu. Kalau nggak salah. Kenapa batu harus dihormati? Ya mungkin batu itu berasal dari mana atau gimana, itu menghormati batu itu mungkin. Dari mana asalnya batu itu? Itu pokoknya sejarahnya itu sudah lupa saya tuh tak tahu kalau udah apakah batu bisa mendatangkan manfaat dan bahaya bagi seseorang yang menciumnya? Segini, apakah batu itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Benda mati. Kalau benda mati, kenapa harus dikultuskan? Kenapa tidak gelas ini saja yang dikultuskan? Gelas ini. Oh, gelas. Gelas. Kenapa? Bukankah itu hanya benda mati belaka? Bukankah itu hanya sebongkah batu belaka? Mengapa Anda mengkultuskannya? Sama seperti RK yang mengkultuskan patung. Udah tahu patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, udah tahu patung buatan tangan manusia, hormat sujud kepada patung. Gini Bang Edis. Hormat patung, hormat. Bang Edis, sekarang gini Bang Edis. Makanya jangan 11-12 dengan RK. Begini Bang Gimana? Edis, Bang Edis tuh melihat dah itu umat muslim itu diwajibkan, maksud saya. Bang, tidak ada di dalam Al-Quran boro-boro diwajibkan. Tertulis saja tidak ada. Itu maksud saya. Makanya itu. Oke, tetapi apakah Anda melihat berjuta-juta orang datang mencium sebongkah batu? Benar, ada. Pertanyaan saya, bukan soal kewajiban, tetapi kan ada banyak orang yang melakukan demikian. Setuju? Benar, dia tuh meniru Rasulullah. Tapi maksud saya itu minimal. Di mana dalam Al-Quran Muhammad melakukan hal yang demikian? Nggak ada. Kalau untuk mencium tuh nggak ada. Tapi kalau saya pernah dengar cerita itu tuh menghormati. Baik. Kalau begitu, baiklah, nggak masalah ya begini. Artinya ya, sebentar ya. Sebentar.
Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Artinya jikalau seperti itu, berarti kalian itu melakukan yang namanya, sebentar, saya kasih tunjuk misalnya contoh. Contoh-contoh ya, contoh-contoh. Saya kasih contoh. Oke. Anda, saya kasih lihat gambar ini. Kelihatan ini gambar? Ya. Oke. Saya mau tanya Anda, menurut Anda, saya tanya Anda ya. Menurut Anda, apakah ini pengkultusan atau penyembahan kepada patung? Musyrik nggak ini menurut Anda? Gambar apa itu? Kan nampak aku bang, kecil bang. Nggak nampak. Terus coba saya perbesarin lagi. Anda lihat tidak ini ada patung di sini? Ya, patung Bunda Maria tuh, bukan? Oke. Anda lihat tidak di sini orang sujud-sujud kepada patung ini nih, sujud-sujud. Pernah lihat nggak? Ya, gimana tuh? Oke. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah menurut Anda, menurut iman Anda, ini adalah penyembahan berhala? Kalau menurut saya, iya. Oke, kalau misalnya patungnya saya ganti dengan Hajar Aswad. Apakah pikiran Anda masih sama? Apakah itu penyembahan berhala? Iya. Lah terus kenapa Anda dari tadi tidak mengakui bahwa Anda penyembah berhala batu? Lah, itu kan mengkutuskan itu gini bang. Itu abang bedanya itu. Ya Kan sudah. gambar- Cuman sama RK, lalu kalian saling bela. Iya. Iya, kita nggak menghormati patung. Enggak. Ya gini. Makanya kalian ini adalah sekumpulan orang-orang yang bohongin diri sendiri. Coba jelaskan sama saya. Kenapa Anda mengatakan RK menyembah berhala, lalu Anda tidak mengaku bahwa Anda menyembah berhala? Silakan. Sekarang gini aku bilang, itu kan posisinya, itu kan orang tuh mencium batu itu tanda penghormatan. Adakah perintah? Gini, adakah perintah? Sekarang Bang Edis lihat tak itu tuh mereka menyembah batu itu. Aduh, berat, saudara-saudara. Ada gambar itu ada Bang Edis lihat itu mereka menyembah. Saya akan tunjukkan ayat di dalam Alkitab ya. Saya tunjukkan. Perhatikan. Perhatikannya. Di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja 19 ayat yang 18. 1 Raja-Raja 19:18 ya. Ya. Perhatikan, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18. Sebelum sebelum 18 ya. Perhatikan. Nih. Lihat ini. Apa firman Tuhan? Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya. Anda lihat di sini bagaimana ada orang-orang yang sujud lalu mulutnya mencium patung Baal? Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Benarkah umat muslim sujud kepada batu yang di Arab dan menciumi batu tersebut? Kalau mencium saya lihat, tapi kalau bersujud saya nggak tahu, nampak saya pernah lihat ya. Astaga, saya tunjukin lagi. Memang luar biasa Anda menipu diri ya. Baik, saya tunjukkan lagi. Perhatikan. Mana gambarnya dia sujud itu ke Luar biasa Anda tidak tahu ya. Sungguh Anda berada di dalam satu kenekatan yang nyata. Saya tanya sama Anda, ini sujud atau tidak? Ya sujud. Sujud ke arah mana? Lihat ini tidak? Itu arah kiblat. Ya, betul tidak ini batu?
Yang mana itu? Astaga. Yang hitam itu ya Ka'bah. Anda sama dengan RK sama. Ka'bah itu ya, itu Ka'bah. 11-12 Anda dengan RK sama. Tidak, maksud saya itu Pak, Ka'bah itu yang Bang Edis. Berat ini. Maksud Bang Edis itu yang Ka'bah itu ya. Bang. Ini yang mana? Kultus itu apa? Bukan, batu Anda yang... ini sudah menghukumi RK sebagai penyembah patung. Setuju? Nggak tahu saya kalau RK itu. Tadi nggak tahu. Sekarang tahu bagaimana Anda ini. Nggak tahu saya. Maksud saya gini, Bang. Nggak tahu gimana. Bang Edis tanya ini batu yang mana? Yang Bang Edis bilang nih. Sungguh luar biasa. Saya balikin lagi kamera saya. Aduh. Batu yang mana? Itu kan ada dua itu. Saya kasih tunjuk lagi, Bang. Baik. Baik ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda gambar-gambarnya. Baik. Aduh, luar biasa mereka-mereka ini. Sebentar. Saya putarkan saja video lah ya. Video. Biar lebih jelas, Bang. Video ya. Sebentar. Oke. Saya kasih gambar-gambarnya. Perhatikan ya, Bang ya. Saya kasih tunjuk gambar-gambarnya dulu. Masya Allah. Enggak, salah satu sudut Ka'bah ini. Oke, lihat ini, Bang. Ya. Apa yang dielus-elus sama mereka ini, Bang? Saya ulangi lagi gambarnya. Apa yang dielus-elus mereka ini, Bang? Ka'bah. Itu batu. Mereka ngapain ini? Menciumi, betul. Mengelus-ngelus batu, betul. Betul. Untuk apa batu diminyak-minyakin, dielus-elus, Bang? Buat apa batu itu? Ya mungkin biar harum atau gimana, Bang? Biar harum. Bang, kenapa? Ini loh batu nih, loh. Cium-cium, betul tidak? Ini, Bang, betul. Anda jangan mengingkari ini, Bang. Berbondong-bondong umat muslim datang dari seluruh bumi nih, Bang, untuk nyium-nyium batu ini, betul tidak? Aja Aswad kan? Astaga. Bang, kurang jelas. Saya kurang jelas bagaimana, Bang? Kurang jelas bagaimana saya? Bu, Bang Edis gini, Bang Edis. Di situ kan kalau nggak salah saya ada dua batu. Batu aja Aswad dan batu Ka'bah. Ya kan? Aduh, memang berat ya. Yang mana nih Bang Edis ngomong? Bang, ini? Saya itu hanya memberitahu kepada Anda, kenapa Anda ini berstandar ganda. Kalau misalnya nih, kita kasih contoh. Anda menghukumi itu sebagai penyembahan berhala, betul? Ya. Oke. Anda menghukumi RK sebagai penyembah berhala. Kenapa Anda tidak mengenakan hal yang sama? Maksudnya? Aduh, memang berat ngomong sama dia ini ya. Ya dalam kategori gini. Oke, saya tanya sama Anda. Menurut Anda apakah ini penyembahan berhala? Nih. Tuh, menurut Anda ini penyembahan berhala nggak? Kalau bagi agama saya, kalau namanya menyembah patung, itu menyembah berhala. Oke, kalau patungnya diganti dengan batu hitam? Ya bukan patung lagi itu. Tuh, kan? Hitam. Iya, ini, Bang, sama-sama benda mati nggak? Pertanyaan saya sama-sama benda mati nggak? Ya memang benda mati. Dia bilang kan patung. Sedangkan batu itu kan beda, bukan lagi patung. Iya, pertanyaan saya, kenapa Anda menghukumi ini sebagai penyembahan berhala, sementara Anda melakukan hal yang sama, tidak Anda tuduhkan? Ya, yang sama itu dalam kategori yang mana, Bang Edis? Standar ganda Anda ini. Bang Edis bilang itu kami menyembah udah, yang mana? Anda nanti habis ini mesra-mesraan sama RK, saling menipu diri sendiri, ya. Habis ini naik tempat RK, kalian ngomong, iya betul, mereka tidak mengerti itu. Kalau abang kesusahan, saya bantu dari sini tuh. Sudah ada di layar. Nah, baik. Coba bang, kalau bisa cari posisi yang agak terang, bang. Selamat malam, abang. Kalau bisa nyari posisi yang agak terang, bang, biar kelihatan, bang.
Abang, nah gitu bang. Ya, Ya. silakan abang. Abang Islam atau Kristen? Kristen bang. Kristen. Katolik saya. Katolik. Silakan bang. Bang, saya tanya dulu bang. Apakah Anda mencintai Yesus atau mencintai Katolik? Saya mencintai Yesus dan mencintai Katolik bang. Oke, baik. Pertanyaan saya kepada Anda, mana yang lebih Anda cintai? Yesus atau Katolik? Yesus atau Romo? Yesus sama Katolik bang. Pertanyaan saya, mana yang lebih Anda cintai? Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, manakah yang lebih engkau kasihi? Mereka-mereka ini atau aku? Tuhan Yesus bang. Itu jawaban yang saya tunggu. Jadi begini bang, Silakan. ada yang saya nyimak dari perkataan tadi abang. Tapi sebelum masuk ke topiknya dulu, saya pertanyakan dulu, mohon maaf, kalau Bang Edis ini agama Kristen Protestan ya, atau bagaimana? Bang, di dalam Alkitab nggak ada Kristen Protestan, nggak ada Kristen ini, nggak ada Kristen itu. Yang ada Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Ya, Hmm. ya. Sebelumnya itu Kristen, itu disebut dulu itu dia disebut Nasrani. Ya, Ada bang, kalau nggak tidak ada bang, salah. nggak ada bang. Kristen. Atau Nasrani gini saja dah, itu- gini. Poinnya begini bang. Apa yang mau abang bantah dari statement saya? Silakan. Yang saya perlu tanyakan begini bang, soal mengenai menyembah berhala atau itu menyembah berhala, berbicara mengenai ritual. Nah, di dalam gereja Katolik itu ada ritual bang, ritual. Dan kita melaksanakan ritual, itu ritual di saat masa Prapaskah, kemudian juga di hari Natal. Nah, Bukan itu bang yang saya tanya bang. Gini bang. kita bisa bedakan antara ritual dengan penyembahan. Oke, baik. Begini saja bang, begini. Saya mau tanya begini, biar kita nggak panjang lebar gini. Bang, abang mengasihi Tuhan Yesus? Iya, Abang saya mau mengasihi Tuhan Yesus. Oke, baik. Sama kita bang. Saya tanya dulu sama abang ya. Saya balik dulu kamera saya. Saya balik dulu kamera saya. Pertanyaan saya bang, abang baca Alkitab? Abang baca Alkitab? Iya, saya baca sedikit-sedikit bang. Pertanyaan saya, adakah ajaran Tuhan Yesus seperti ini? Ya, itu sebagai penghormatan kepada Bukan. Bunda Maria bang. Pertanyaan yang sudah saya melahirkan bang, pertanyaan Tuhan saya bukan Yesus. itu bang. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini? Iya, bahkan dia juga berdoa juga Pak sama bapaknya. Itu di Taman Eden, Pak. Di Taman Eden itu dia berdoa kepada bapaknya di saat dia di Yesus berdoa di Taman Eden bagaimana bang? aku. Di Taman Getsemani maksud abang, bukan Taman Eden bang. Gimana bang ini? Ya, Taman Getsemani itu, Pak. Oke, baik. Anggap aja salah ngomong, nggak apa-apa lah. Biasa Ya. orang itu salah Oke. ngomong. Gini, Nah. bang, saya mau tanya sama Ya. abang. Ajaran seperti ini abang dapatkan dari Alkitab atau abang dapatkan dari orang-orang yang tidak membaca atau abang dapatkan dari luar Alkitab? Ya, intinya di dalam Katolik, Bang, itu ada. Bang, bukan itu yang saya tanya, Bang. Jangan melebar dulu. Abang Ya. dapat ini dari pengajaran Alkitab atau pengajaran di luar Alkitab? Intinya kita mengikuti ritual dari gereja Katolik, Pak. Itu gereja Katolik, itu kita pusatnya di Vatikan Roma. Nah, apa yang telah diajarkan dari Vatikan Roma, itu dari perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu kita ikuti semua yang namanya Katolik. Baik dari segi tanda salib, itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu kita lakukan semua. Itu dari arahan dari Vatikan, dari Paus. Bang, abang dari nggak Paus nyambung dari lu sama Pius saya, Bang. kedua. Bang, abang nggak nyambung, Bang. Begini dulu, Bang.
Saya tahu. Abang Yang itu saya tidak tanya pernah bukan tahu. itu, Bang. Kalau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu kami juga mengucapkan itu, Bang. Bukan Tidak, itu Bang. yang ditanya, Protestan Bang. Aduh, abang ini nggak nyambung. Protestan tidak, Bang. Saya tahu itu, Bang. Saya punya teman, Bang. Itu ada 5 dari 5 agama. Ya, sebenarnya itu diajarkan dalam Katolik. Agamaku Katolik tidak untuk diperdebatkan. Karena perdebatan agama itu tidak ada akhirnya. Tidak ada penyelesaiannya. Sehingga apa yang TV, saya suka sekali menonton Bang Edis TV. Bahkan saya itu Karena Bang Edis TV mengajarkan kebenaran, jadi nggak suka lagi ya. kebenaran dengan Tuhan Yesus. Kita sama-sama Tuhan Yesus, Bang. Betul, Bang. Tetapi masalahnya Kita begini. mengakui Bunda Maria. Iya. Kita mengakui Bunda Maria, Bang Edis tidak. Itu saya pelajari semua, Bang. Yang tidak mengakui siapa, Bang? Abang tidak mengakui Bunda Maria dari segi Siapa tidak mengakui, Bang? Cuman kami tidak pernah menyembah patungnya. Itu, Bang. ya itu ritual, Bang. Itu seseorang saja yang melakukan. Ya. Baik. Itu seseorang saja yang melakukan. Saya juga, Bang. Saya jarang pergi gereja hari Minggu, setiap hari Minggu. Tapi saya punya Alkitab, Bang. Oke. Boleh saya punya bicara, Bang? Alkitab. Boleh saya bicara? Ya. Boleh saya bicara? Saya punya Alkitab. Saya juga punya Rosario. Itu banyak juga, Bang. Oke. Boleh saya bicara, Bang? Banyak juga. Oh, ya, Boleh, silakan. boleh saya bicara? Baik. Silakan. Begini, Bang. Begini, biar Abang saya kasih tahu. Begini, Bang. Saya ini mengajarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Oke. Ketika Ya, saya ya. mengajarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, Ya. apakah saya menjadi musuhmu ketika saya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab? Intinya yang diajarkan Bang, Tuhan Yesus. jangan, Bang, jangan dulu. itu Jangan cinta sebentar kasih. dulu, Bang. Dijawab dulu. Apakah saya menjadi musuhmu ketika saya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab? Ya, intinya kita cinta kasih lah. Itu yang diajarkan sama Saya setuju, Tuhan. Bang, dengan itu, Bang. Saya setuju, Bang. Pertanyaan saya, ketika saya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab, apakah saya menjadi musuhmu? Tidak, Bang. Tidak. Terima kasih. Baik, begini, Bang. Saya mau kasih tahu begini, Bang. Ketika para murid memberitakan firman Tuhan, ingat, para murid semuanya itu orang-orang Yahudi, setuju? Ya. Ketika dia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa asing, contohnya kepada bangsa Roma, apakah Anda percaya bahwa kebudayaan orang Roma berbeda dengan kebudayaan orang Yahudi? Ya, jelas berbeda, Bang. Baik. Bahkan Sebentar, Bang, biar saya selesai. Tidak. Ini bukan hanya terjadi di dalam internal agama Anda. Ini terjadi di agama-agama lain. Biasanya, Bang, pengajaran firman Tuhan itu kawin dengan kebudayaan lokal. Jadi ada percampuran. Biasanya itu, Bang, pengajaran tuh datang, lalu ajaran orang-orang yang didatangi ini itu tidak hilang sepenuhnya. Ya, tetapi biasanya itu berbaur, bercampur. Makanya, Bang, di dalam agama Islam di Indonesia itu ada istilah yasinan, hari ini, hari kesini yasinan, hari kedua yasinan, nanti hari ke-40 yasinan. Di dalam agama Islam nggak ada itu, Bang. Coba kalau ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, yasinan, kirim doa di hari ketiga, kirim doa hari ke-10, kirim doa hari 40, kirim doa hari 1000, ke 1000 hari, nggak ada itu. ya, Itu sudah tidak, ya. tenang, Bang, biar saya selesaikan dulu. Tenang, Abang dengarkan dulu. Silakan. Itu terjadi perkawinan antara agama Islam dengan kebudayaan lokal. Nah, sekarang pertanyaan saya, percayakah Anda bahwa ketika Kristen pertama kali masuk ke Roma, orang-orang Roma tidak bisa meninggalkan kebiasaan mereka untuk menyembah patung-patung? Anda percaya tidak itu? Biar saya buktikan dari dalam Alkitab. Percaya tidak?
Saya tunjukkan ayatnya, biar kita ngomong biblikal. Saya ketika mengajarkan kepada Anda firman Tuhan, harusnya Anda itu, kalau firman Tuhan nggak boleh lagi ngomong. Karena udah firman Tuhan yang ngomong. Saya bacakan. Ini Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Perhatikan, Rasul Paulus datang, ya, bagaimana penduduk mereka itu kewalahan, ketakutan, bisnis patung mereka bangkrut. Perhatikan. Kemudian, daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akia. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku juga harus melihat Roma. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu. Dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil dari perusahaan ini. Saya tanya sama Bang, perusahaan apa? Perusahaan apa, Bang? Perusahaan apa itu, Bang? Nah, Abang nggak nyimak ternyata. Perusahaan pemproduksi patung dewi-dewi. Setuju? Saya bacakan saja selanjutnya. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Jadi Bang, kalau Abang baca ini keseluruhan, bagaimana ternyata Bang, Rasul Paulus itu menentang yang namanya pengkultusan, penyembahan, benda-benda patung dan lain sebagainya. Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan tidak diam, roh Tuhan tidak diam di dalam patung-patung tersebut. Makanya pada waktu itu ada bisnis Bang, bisnis jualan patung, jualan. Tetapi Bang, jangan wajah Abang turun ke bawah Bang, naik sedikit ke atas Bang, naik sedikit. Iya, intinya saya tidak mau sebagai Katolik Bang. Saya tidak melarang Anda Bang. Saya tidak pernah menyuruh Anda keluar dari Katolik Bang. Iya. Katolik adalah Bang, dengarkan saya. Saya Bang, dengarkan, biar saya selesaikan Bang. Dengarkan. Satu detik saja. Abang punya adat enggak? Adat Nenek bagaimana? moyang Abang punya adat enggak? Adat bagaimana? Singkat saja. Punya adat enggak kita? Adat bagaimana maksudnya? Kamu sebagai orang Indonesia punya adat enggak? Ada. Ada. Terus? Acara ritual ada. Pernah Ritual jalankan bagaimana? dengan orang tuamu? Hah? Ritual bagaimana? Ritual adatmu pernah enggak? Iya, ritual adat yang bagaimana? Ada, kalau singkatnya saya jawab ada. Sejenis apa dulu? Coba sebutkan satu. Apa yang Contoh kamu misalnya adat kami itu Bang ya, kami sebut dengan istilah apa ya? Dahlia Natolu. Apa Dahlia Natolu? Coba tolong komentar teman-teman di bawah. Dahlia Natolu itu artinya begini Bang. Hormat kepada, coba teman-teman di kolom komentar, coba di kolom komentar apa? Intinya Bang Edi sini asli dari Iya, Abang mau lari-lari kemana-mana itu masalahnya. Artinya kan sekarang kan udah di Amerika. Di Indonesianya Bang, asli jangan tanah lari moyang kemana-mana, Bang. Begini, Abang ini lari kemana-mana. Gini, yang saya maksudkan adalah
kita ini jangan terpecah-pecah oleh denom. Jadilah engkau sebagai seorang Katolik yang sejati. Katolik yang Iya, sejati kita itu apa, Katolik Bang? sejati, Bang. Katolik yang Intinya sejati, begitu. Bang, dengar Sesimpel dulu, itu Bang, saja. dengarkan dulu. Katolik Kalau yang kita sejati, punya adat, aduh, Gini, Abang ngomong terus, dengarkan dulu, Bang. punya adat, berarti Bang, kita akan kalau Abang ngomong melakukan terus, ritual. kalau Abang ngomong terus, Abang mau didengar. Ya, silakan. Katolik yang sejati adalah seseorang yang mendengarkan Tuhan Yesus. Setuju? Ya, setuju. Katolik yang sejati adalah seseorang yang mengiyakan firman Tuhan. Setuju? Ya, setuju. Oke, pertanyaan saya kepada Anda, di mana firman Tuhan untuk nyembah patung Maria? Itu soal mengenai itu ya, itu kan itu ajaran Tuhan Bang, Yesus. Anda telah mencuri kemuliaan Tuhan Yesus dengan menempatkan romo-romo Anda di situ. Makanya saya bilang, Bang, mau romo, mau pendeta, mau apapun, tidak boleh dia duduk di kursi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang harus kita utamakan. Abang setuju nggak dengan saya? Intinya begini. Ada firman dari Yesus, itu dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan sebarkanlah apa yang saya ucapkan. Kan begitu. Ada ucapan Yesus, buatlah patung Maria dan sembahlah, ada? Memang tidak. Itu Nah, terus kenapa Anda memfitnah bahwa itu ajaran Tuhan Yesus? Ya, Kenapa Anda memfitnah bahwa itu adalah ajaran Tuhan Yesus? nah begini. Anda suka seorang Ronaldo, contoh. Nah, dibuatkanlah Nyambung, Bang. Celsius. Ya, Bang Edis. Selamat malam, Bang Celsius. Abang Kristen, Bang. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam, Bang. Kabar? Gimana, Bang Celsius? Abang Kristen, Bang? Ya, saya Kristen lah, Bang. Oke, silakan, Bang. Ya, gini Bang Edis ya. Gimana, Bang? Pertama, saya acung jempol untuk Bang Edis ya. Pertama, ada dua yang ingin saya sampaikan Bang Edis. Apa itu, Bang? Terkait pernyataan Bang Edis di waktu live di TikTok ya, atau saat diskusi atau debat dengan tetangga sebelah ya. Yang pertama, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Benar nggak Bang Edis? Iya, benar. Ya, artinya begini Bang Edis. Ketika Bang Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti itu sekaligus Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Oke, bisa saya tanggapi dulu itu? Benar nggak? Bisa saya tanggapi dulu itu? Artinya ketika Bang Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, itu sekaligus Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Bang, boleh saya tanggapi nggak, Bang? Apa saya cuma dengar-dengar Ya, itu Anda satu, terus ya. kayak Romo capek? Ya. Bang, Ya, gini loh. maksud saya itu gitu. Abang kan sudah mengeluarkan statement. Kira-kira boleh nggak saya tanggapi statement itu? Ya silakan Oke, Anda mengatakan apa sih maksudnya Yesus tidak punya Tuhan itu, silakan. Baik. Bang, bukan itu, Bang. Saya tanggapi dulu statement-statement Anda. Gini loh. Anda ini punya pola pikir yang salah, Bang. Kenapa pola pikir Anda salah? Begini. Kalau misalnya, saya tanya dulu. Anda punya istri, punya anak ya? Halo? Halo ya. Oke. Saya tanya sama Anda. Anda punya bapak? Ya. Berarti Anda bukan bapak, Bang. Setuju nggak Anda bukan bapak? Anda punya bapak, Anda bukan bapak. Saya ulangi Saya lagi. jelas lah. Saya ulangi lagi, Bang. Saya ulangi lagi. Saya mengatakan Yesus punya Tuhan. Maka menurut Anda, Yesus bukan Tuhan. Karena punya Tuhan, berarti bukan Tuhan. Betul? Ya, karena dia kan punya Tuhan.
Bang, Berarti dengerin kan saya Anda dulu, mengatakan dengerin dia saya tidak bang. Tuhan. Kayak saya harus ngomong sesama sesama penyuka batu. Gini, dengar dulu bang, dengarkan. Silakan. Kalau saya mengatakan Yesus punya Tuhan, maka Anda menyimpulkan Yesus bukan Tuhan. Betul? Iya, karena dia punya Tuhan kan. Oke, baik. Anda punya Bapak, Iya, saya punya Bapak. berarti Anda bukan Bapak, betul? Lah, ya memang benar lah. Oke, Anda punya anak nggak? Saya punya anak. Anda seorang Bapak nggak? Saya seorang Bapak. Tadi katanya Kalau bukan se- Bapak Anda. Loh, kalau saya sudah punya anak, berarti saya seorang Bapak. Oke, pertanyaan saya, walaupun Anda punya anak, Anda punya Bapak nggak? Oke, jangan gitu. Jangan Sebentar berpikir bang, situ, tenang dulu bang, Anda- tenang, Shh, tenang bang, tenang. Anda tenang. jelaskan Bang, itu tenang, maksud tenang, kalimat tenang, narasi tenang bang, Anda tenang. yang mengatakan Kalau Yesus punya kalau abang Tuhan mau itu diskusi maksudnya sama apa? saya dengan baik, tenangkan diri dulu biar saya jelaskan. Mau saya jelaskan? Narasi yang lain-lain itu loh nggak penting. Yang penting Begini, itu karena menjelaskan saya ingin Yesus menyembuhkan punya Tuhan pola itu pikir maksudnya Anda apa? dulu. Saya mau menyembuhkan pola pikirmu dulu. Anda mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti dia bukan Nggak Tuhan. gini, sebelum Padahal itu bukan menyembuhkan kesimpulan. pola pikir saya, Kalau Anda ngomong terus ya. ini gimana? Atau Anda ngomong sebelum silakan Anda ngomong menyembuhkan dulu. pola pikir saya, ya sebelum menyembuhkan pola pikir saya, pola pikirmu dulu harus disembuhkan dulu. Yang mana pola pikir saya yang harus disembuhkan? Itu loh. Pola ya itu tadi. Yesus punya Tuhan, Anda jelaskan. Sebelum saya jelaskan, Anda kan tadi mengatakan memfitnah saya dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan, betul? Nah iya, karena dengan pernyataan Anda Yesus punya Tuhan, berarti kan Yesus bukan Tuhan toh. Baik. Dengan mengatakan Anda punya Bapak, berarti Anda bukan Bapak. Itu pola pikirmu yang Sebentar. itu yang belum waras, pola pikir Dengan itu. iya, makanya begini, Anda punya anak, berarti Anda Bapak kan? Anda jelaskan itu, saya minta penjelasan. Loh, Edi gimana tentang pola pikir Anda pernyataan ini? Pola pikir Anda gimana? Maksudnya apa? Maksudnya Silakan, bagaimana silakan. Anda punya Bapak itu? Sedangkan Anda aja Bapak sendiri kok gimana? Kamu jelaskan pernyataan Anda yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Silakan. Nah, kalau ke situ bagus. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus walaupun punya Tuhan, dia tetap Tuhan. Enggak. Saya mau mengatakan jelaskan pernyataan Anda itu yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Itu kan pernyataan Anda. Oke, baik. Silakan jelaskan. Maksudnya apa itu? Oke, kepada Yesus berdoa kepada Tuhan nggak? Ya silakan. Saya tanya kamu, ini saya mau Silakan, menjelaskan kamu. Yesus berdoa kepada Tuhan Jelaskan nggak? pernyataan itu bahwa Yesus punya Tuhan. Oke. Biar Apakah nanti Ye- orang Boleh tidak saya menilai menjawab? Anda itu tidak percaya Yesus Tuhan gitu loh. Boleh saya menjawab? Silakan. Saya kan jawab mau tanya boleh? itu. Boleh saya jawab? Silakan. Oke. Apa maksudnya? Oke. Yesus punya Tuhan itu apa? Apakah Yesus berdoa kepada Tuhan? Itu penjelasan saya singkat itu aja. Apakah Yesus berdoa kepada Tuhan? Kok Anda memble langsung seperti Romo Saya capek? tanya, kamu jelaskan pernyataanmu yang Saya formal sedang itu, menjelaskan yang menyatakan kepadamu. Yesus punya Saya Tuhan. menjelaskan kepadamu dengan cara Itu yang loh. singkat, padat, Itu jelas. Kan artinya Anda itu tidak percaya Yesus Tuhan. Kan begitu toh maksudnya toh. Ya udah. Anda ngomong sama anu sana, sama Romo capek. Halo, lu kenapa? Silakan nyalakan kamera, Bang. Abang Kristen, Bang? Kristen Bang Edis. Oke, gimana Bang? Abang kesini kalau mau memuja-muja ataupun mau saling kita bela-bela ya di bawah Bang. Di sini kita kasih panggung sama orang yang berbeda. Apakah Abang kesini mau berbeda atau mau sependapat? Beda Bang. Oke, silakan. Gimana Bang bedanya Bang? Aku mau bilang kayak gini Bang Edis ya, memperingati aja gitu. Abang kan udah mulai bawa-bawa Katolik gitu kan, sama kayak Romo-Romo itu bawa Protestan. Cuman di Indonesia ini kita udah dipercayai ada 6 agama Bang. Jadi kita saling toleransi aja Bang. Jangan kalau orang itu bawa itu. Kenapa Abang tidak bilang begitu? Kenapa Abang tidak bilang begitu sama RK, sama Romo capek? Kenapa Abang harus mengikuti seperti itu? Padahal ajaran Saya kita hanya itu menjawab. Saya hanya menjawab mereka. Oke,
abang bawa orangnya dulu, siapa yang abang, misalnya aku nih, lu kenapa, ya lu kenapa aja bawa orangnya, subjeknya gitu. Jangan bawa semuanya, orang Katolik menyembah Begini ini. Bang, karena ada seseorang, gini Bang, ada Abang Kristen, Ya Kristen, Protestan aku bang. Protestan. Aku Kalau nggak ada setuju orang sebenarnya mengatakan, mereka itu bawa-bawa Protestan tuh kayak gini, ajarannya begini, sesat, bidat segala macam. It's okay. Itu kan menurut mereka. Cuman kalau mereka nggak hormati agama kita ya wes. Malah tiba-tiba bang, malah ngikut orang itu. Padahal itu salah bang. Awalnya aku sudah, suka bang apa bahas orang Islam, tapi malah saling serang gitu. Ini pelan-pelan dari awalnya Islam, orang Kristen, Katolik. Nanti nggak tahu entah apa lagi masalahnya. udah bisa saya gantian Bang? Udah cukup Abang ngomongnya, nanti saya ngomong Abang potong lagi. Udah cukup? Atau masih ada yang mau diomong lagi? Cukup bang. Baik. Bang, kalau ada seseorang mengatakan bahwa di dalam Alkitab Musa menyembah patung, kira-kira menurut Abang nih kira-kira perlu diluruskan nggak? Perlu. Oke, menurut Abang apakah Musa menyembah patung? Nggak, dia menyembah Allah. Bukan menyembah patung. Nggak ada patung. Oke, kira-kira kalau ada yang mengatakan begitu perlu diluruskan. Perlu. Nah, saya sedang meluruskan tidak, Bang? Iya, abang tiba-tiba bawa agama orang itu bang. Saya itu yang nggak saya setuju. Saya tidak, Bang, kalau Abang simak dari tadi, Bang, saya Abang bawa tidak Katolik, bang. Saya simak. membeda-bedakan. Makanya aku naik. Abang bilang tadi Katolik, makanya aku naik. Kayak nggak setuju. Di situ aku nggak setuju. Tiba-tiba abang nyerang gitu. Oke lah, baiklah. Jadi menurut Abang gimana? Harus dihentikan? Nggak usah lagi bahas-bahas begitu? Bahas Islam saja ya? Misalnya kalau abang bahas lu kenapa aja gitu. Kenapa kamu begini? Nah gitu. Oke, jadi menurut Abang bahas Islam aja ya? Karena gini bang. Kalau abang menurut abang sesat, abang sesat ajaran Katoliknya itu tersebut, harusnya nggak selayaknya target yang abang cari untuk menjawab pertanyaan abang itu bukan orang awam seperti kami ini bang, penonton ini, melainkan menurut saya itu kepalanya langsung. Kalau menurut abang ajarannya itu sesat gitu. Begitu juga Romo Cafe yang bilang bidat. Tapi targetnya malah viewer awam kayak kami ini semua. Seharusnya kan kepalanya langsung. Apakah memang Protestan itu bidat kayak gitu? Makanya saya cuman nggak setuju aja di situ bang. Oke, baik. Kalau Saya target terima abang saran seperti Anda, Bang. orang Saya terima saran Anda. Baik, sudah cukup, Bang? karena menurut abang salah ya belum tentu kalau dikonsilikan. Ya lanjut bang. Oke, baik. Baik, Bang. Sudah cukup? Sudah cukup, Bang ya? Sudah selesai? Saya turunkan? Iya bang. Shalom Oke, bang. baik. Saya turunkan ya. Baik, saya turunkan. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Mama Dina, ya. Saya dari Ibu Medan. Ya, Ibu Kristen atau saya Islam? berkoran. Saya Protestan. Cuman saya tadi mau naik untuk membetulkan Bapak yang Katolik tadi. Gitu. Bukan Bapak yang Katolik, setelah Bapak Katolik itu siapa, Edis? Nah, saya itu mengatakan dia itu tidak paham. Gitu. Saya Yesus mempunyai Tuhan. Nah, saya punya bapak, tentu saya kan tidak bapak. Nah, saya seorang ibu, bapak contohnya saya punya anak. Lah, saya kan bapak, begitu aja. Cuman saya tertarik. Saya sudah lama mengikuti Bang Edis. Kadang saya ngintip gitu. Takutnya saya, memang saya luar biasa lah Pak Edis, gitu aja. Oke, baik. Saya turunkan, Ibu ya. Ya. Baik, saya turunkan. Jadi gini, ya, Abang Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Kristen. Silakan, Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Ini saya mau nanya tentang itu, kan banyak orang yang mengatakan kalau abang ini saksi Yehova gitu. Tapi Siapa yang bilang saya saksi Yehova, Bang? Ya banyak sih yang itu yang saya dengar gitu kan, abang kan bilang ya maksudnya kayak bilang Tritunggal itu dibuang ke tong sampah atau segala macam gitu kan. Oh ini saksi Yehova nih begini kan acaranya. Itu emang abang itu pernah dengar gak tentang saksi Yehova itu?
Bukan, abang ini bertanya apakah saya pernah dengar saksi Yehova atau saya saksi Yehova. Biar kita uraikan Enggak, dulu maksudnya satu-satu, gini, Bang. kan saya pernah dengar gitu kayak siapa tuh namanya tuh si mata pisau itu ya, gitu. Pernah bilang katanya ini mengatakan Bang Edis ini saksi Yehova, tapi Bang Edis kan mengatakan kalau saya belum mempelajari saksi Yehova itu gitu. Abang sudah belajar saksi Yehova. Dulu pernah ketemu gitu dengan saksi Yehova itu sendiri gitu. Lalu dia kan, kalau dari klaimnya Bang Edis ini kan, kita kalau mengatakan seseorang sesat itu kan nggak bisa dilihat dari gimananya gitu kan, atau mungkin ada yang dikatakan sesat atau salah memahami aja gitu kan. Tapi kalau saya bilang itu, kalau saksi Yehova itu kan mungkin sesat gitu kan. Kenapa saya bisa bilang sesat itu? Karena kalau di dalam kekristenan itu kan biasanya kan katanya Yesus itu disalib, tapi dia digantung, Bang. Kalau menurut abang sendiri itu sesat atau enggak? Jadi kemana-mana ini bahasan kita, Bang. Yang abang tanyakan itu apakah saya saksi Yehova begitu, atau saya mengenal saksi Iya. Yehova? Iya, gitu. Dua-duanya lah gitu lah. Iya, tapi kalau satu saya- dulu yang kita bahas, apakah Iya. saya saksi Yehova begitu? Tapi kalau saya lihat sih kayaknya abang bukan saksi Yehova gitu. Soalnya kan abang kan meyakini kalau Yesus itu disalib gitu. Tapi kalau saksi Yehova sendiri kan meyakini kalau Yesus itu mati digantung yang lurus gitu. Seperti itu. Lalu? Jadi abang pernah bertemu langsung nggak gitu dengan saksi Yehova itu sendiri? Nggak pernah sebenarnya. Cuman Nggak pernah, kelihat mereka di jalan gitu. Iya, maksudnya kan banyak juga yang mengatakan kalau kayak misalnya kayak OONES gitu kan, atau sekarang Marcion, Mormon itu kan dikatakan sesat gitu kan, karena mengatakan tidak sesuai dengan Biblika gitu. Jadi kan maksudnya yang dibilang sesat itu kan yang mempelajari Bible itu di luar konteks gitu. Ya kan? Jadi menurut abang yang nggak sesat apa, Bang? yang nggak sesat ya sesuai Biblika aja gitu. Apa yang sesuai biblikal? Ya Yesus itu Nggak, aliran apa gitu loh? Hah? Aliran apa yang nggak sesuai dengan Alkitab? Yang sesuai Kalau dengan dibilang- Alkitab? kalau dibilang aliran sih, aliran itu kan buatan manusia ya Bang ya, gitu, pemahaman aja gitu, sesuai teologi gitu kan. Tapi kalau misalnya memahami tentang Biblika itu kan harusnya kan kita kan tidak harus. Iya, tadi Lihat kan di- abang bilang aliran saksi Yehova sesat, betul? Ya. Yang aliran yang nggak sesat apa? Ini kan kalau misalnya dibilang aliran gitu kan maksudnya kan kita kan ngeliatnya bukan Bukan, maksudnya Bang, abang dilihat sebutin dari- saja langsung alirannya, Bang. Karena kan abang bilang Oh. khusus aliran saksi Yehova sesat, begitu. Ah. Yang nggak sesat aliran apa? Ya mungkin ya kayak yang kayak saya lihat sih kayaknya Katolik gitu, Katolik kalau enggak Protestan. Berarti Katolik yang nggak sesat. Iya seperti itu. Oke, berarti menurut abang semua harus jadi Katolik, harus keluar dari gereja yang lain, harus masuk gereja Katolik. Ya mungkin kalau misalnya dibilang itu kan kalau setiap gereja yang pada umumnya kan emang Katolik sama Protestan doang gitu. Tapi kalau di luar seperti itu kan kayaknya nggak mungkin. Oke, berarti kalau nggak Protestan, nggak Katolik, berarti sesat. Iya maksudnya seperti contohnya kalau misalnya dia mengatakan dia Katolik gitu kan, tapi mengatakan oh Yesus bukan mati disalib gitu, tapi mati di tiang lurus gitu kan. Oh Yesus itu malaikat gitu kan. Itu kan sesat itu. Oke, berarti di luar Protestan sama Katolik sesat. Di luar Protestan ya mungkin gitu kalau misalnya dia, tapi dilihat dulu pengacaranya seperti apa gitu. Nah, itu dia, Bang. Dari tadi yang saya bilang itu, Bang. Yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus, itu yang sesat, Bang. Apa bahasa saya salah apa gimana, Bang? Bahasannya kayak gimana ya.
Oke lah, abang turun dulu lah kalau gitu bang ya. Berarti abang nggak nangkep. Iya, maksudnya Silakan tanya Nah, silakan nyalakan kamera Anda. Iya bang, saya Muslim. Oke, silakan bang. Apa yang mau? Cuman nama Kristen ada Katolik, Protestan itu maksudnya apa itu bang? Lain beda-beda ajaran gitu ya? Ya bang, itu sebenarnya didirikan oleh para pendiri-pendiri gereja bang. Karena apa? Karena ketidakpuasan dengan yang namanya pengajaran atau kepemimpinan sebenarnya. Jadi ceritanya dulu bang, ada seseorang bernama Martin Luther. Ya, dia seorang uskup, ya, dia seorang pastor begitu, yang dia itu tidak setuju dengan apa? Dengan tindakan-tindakan yang dia itu tidak sesuai dengan pengajaran-pengajaran Alkitab yang benar. Makanya dia protes terhadap itu. Nah, akhirnya timbullah gelombang protes besar-besaran, begitu bang. Besar-besaran protesnya itu. Karena apa? Karena terjadi penyelewengan di dalam kepemimpinan pada waktu itu. Salah satu misalnya penjualan surat pengampunan dosa. Begitu. Betul itu. Dan misalnya juga indulgensi yang akhirnya itu diakui bahwa itu memang kekilafan atau kesalahan pemimpin-pemimpin pada saat itu. Begitu, Bang. Tetapi sekalipun demikian, Kristen itu sebenarnya satu tubuh, Bang. Seperti itu. Pengikut Tuhan Maksudnya Yesus. satu tubuh gimana bang? Sama-sama satu tubuh, seperti tubuh ini. Anggota badan. Tubuh ini kan banyak anggota badannya. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ya kan? Menjadi satu tubuh, begitu. Sedangkan Bang Edi sendiri itu agamanya apa? Kristen, Bang. Kristen mengikut Paulus Tuhan atau- Yesus, Bang. Oh Yesus. Yang harus diikuti itu Tuhan Yesus, Bang, bukan Bapak gereja. Yang diikuti itu Tuhan Yesus, bukan nabi. Mengikuti nabi itu kesesatan, Bang. Saya tanya sama Anda. Menurut Anda, yang ditaati itu polisi, orangnya, atau hukum? Hukumnya dong. Iya. Begitu, Bang. Kan itu- Yang ditaati itu firman Tuhan, Bang. Bukan pendetanya. Kalau pendeta atau pastor, dia itu bisa saja dia ngomong begini, turunkan celanamu. Bisa. Dan itu banyak, Bang. Kita nggak usah tutup Berarti mata. Ada banyak pemuka agama, firmannya dia adalah tolong turunkan celanamu. Omongan saya bener nggak? Saya tanya sama Anda, bener nggak omongan saya? Nggak tahu saya itu maksudnya. Berarti Anda tidak paham baca juga. berita. Gini loh, dengarkan saya. Berapa banyak ustadz yang menyuruh orang buka celana? Anda tahu berapa banyak ustadz? Banyak, tidak terhitung. Setuju? Terus? Berapa banyak pastor yang menyuruh buka celana orang? Berapa banyak uskup yang melakukan skandal seperti itu? Anda tahu itu? Oh iya terus? Makanya yang diikuti itu firman Tuhan. Begitu. Bukan nabi, bukan orangnya. Di dalam Alkitab itu nabi nggak pernah ngomong begini, ikutilah aku, nggak pernah ada. Yang harus diikuti itu firman Tuhan. Makanya Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Makanya harus Tapi ikut kan Yesus. itu ada. Begitu. Bentar. Kan abang tadi bilang gimana? Mana? Ikutilah saya gitu itu dia. Kan ya. Bang, coba dengarkan saya ya. Memang kalau abang Enggak, itu masih tadi sering.
Abang kalau sering benturin Bang, kepalaku Ubin ini memang agak pelan nih ngomong. Dengarkan bang, pelan. Saya harus pelan-pelan ya, gini. Dengarkan saya, dengarkan saya. Kalau ada seorang nabi, perkataan dia, ikutlah aku atau ikutlah firman Tuhan yang kusampaikan. apa? Dengarin saya lagi ya. Kalau ada seorang nabi, dia mengatakan yang benar. Nabi yang benar tuh ngomongnya gimana? Dengarkanlah firman Tuhan atau dengarkanlah firmanku. Ada ya seperti itu ya. Di bawah dulu bang. Cuman yang ada. Ya, di bawah dulu bang. Di bawah dulu. Belajar. Nyalakan kamera Anda. Ya, Oke. Alif apa yang mau Abdurrahman. diobrolin nih Bang? Boleh kita lanjutkan yang tadi? Tentang apa itu? Tentang apakah benar Muhammad sudah duduk di kursinya Allah. Seperti bagaimana Romo dibuat RK sudah duduk di kursinya Tuhan. Iya sama kalian berdua nih sama. Apa itu? Baik, saya tanya dulu kepada Anda. Pernah nggak Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Ya, kalau kita taat itu ada Nabi Muhammad. Terus Iya, berarti arti ketaatan Anda kepada manusia, betul? Bukan ketaatan Anda kepada firman Tuhan, betul? enggak, Anda jangan framing seperti itu Bang Edi. Loh, saya ulangi sudah lagi. tidak mempan. Pelan-pelan. Ketaatan kita, Anda dulu lah. Ketaatan Anda kepada firman Tuhan atau kepada manusia? Atau saya lebih rincikan lagi. Ketaatan Anda kepada Allah atau kepada Muhammad? Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita taat pada Rasul, otomatis sama saja dengan taat pada Allah. Oke, Karena itu utusan kan. Berarti pengajaran Muhammad sama dengan pengajaran Allah? Sama, sejalan. Baik. Makanya Anda harus mentaati Muhammad, betul? Betul. Bukan mentaati firman Allah, betul? Oh, tidak bisa begitu. Sama, kita menaati Nabi Muhammad sama saja dengan menaati Allah. Apakah Muhammad firman Allah? Bukan. Terus Anda mentaati siapa kalau Enggak. begitu? Begini, Saya ulangi konteksnya. lagi. Ini perlu yang agak dalam sedikit. Gini. Ketaatan Anda itu kepada sang firman Tuhan, atau kepada Muhammadnya? Kepada firman Tuhan, itu yang lebih utama. Itu yang benar. Kalau itu benar. Itu yang benar. Beda kalau dengan sunnahnya Baik. Bang. Kalau sunnah itu maksudnya perilaku Nabi. Baik. Itu tidak wajib diikuti. Ketika Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Ketika Muhammad ngomong ku, siapa ku di situ? Maksudnya bagaimana? Barang siapa taat kepada aku. Siapa aku di situ? Allah dan Rasulnya. Enggak ada, Muhammad sendiri. Saya ulangi lagi. Dengarkan. Barang siapa yang taat kepada aku Muhammad, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Ya, itu benar. Oke. Barang siapa yang taat kepada aku, siapa aku di situ? Nabi Muhammad. Apakah aku di situ sang firman? Nggak, Anda coba langsung ke arahnya saja, Bang. Anda bahaya Jawab juga dulu. ini Apakah pertanyaannya. aku di situ sang firman?
Nggak, Anda langsung ke intinya saja. Jawab Anda pertanyaan memframing saya, ini. jangan seperti Romo capek kalau ditanya kemana-mana. Anda itu suka memframing. Dengar, Saya dengar, tidak tahu. dengar. Apakah aku di situ Sang Firman? Aku di situ Nabi Muhammad. Bukan Sang Firman. Saya tidak tahu dulu. Saya harus- Tolong jawab, nggak boleh jawab. menyimpulkan Anda itu macet di aku sini, kefirman macet. Tuhan. Sebentar. Seperti itu. Dengar dulu, Apip. Apakah aku di situ Sang Firman? Oke, apakah perkataan yang tadi Bang Edis katakan itu dari Memang Al-Quran? kau Alif. Dari Dengarkan Al-Quran, Alif, Tuhan. kau tidak menjawab. Sama seperti Romo capek kalau ditanya Anda mau putar, menjebak. pusing. Dengar, Kalau saya jawab, Anda jawab nanti saja, jadikan iya atau tidak. video Dengar. klip, ya kan? apakah aku di situ Sang Firman? Intinya begini Bang Edis, saya cuma mau menyampaikan ini. Terima kasih atas ajaran Tidur di bawah keislamannya. sana. Saya Ya, semakin tidur di bawah yakin sana. itu. Tidur. Aduh. Ini sudah nyala, Bang. Coba, Bang, pindah ke tempat yang terang, Bang. Bang, saya lagi di proyek. Ya, Bang. Iya, masa di proyek nggak ada lampu, Bang? Iya. Ini kebetulan kita lagi di proyek. Iya, Bang. Tapi nyalakan dulu lampunya, Bang. Kalau gelap-gelap begitu, nanti Abang sebentar lagi dapat wahyu nanti. Ingat, Bang. Kalau Anda main-main ke tempat gelap, nanti tiba-tiba Anda dapat wahyu. Nah, kalau dapat wahyu bahaya kalau Anda minta cewek itu wahyunya. Udah. Jangan seperti Udah. Oke. Udah. Oke, terima kasih, Bang. Saya tanya dulu, Bang. Apakah Abang Kristen atau Muslim? Saya Katolik, Bang. Oke. Silakan, Bang. Katolik. Ya. Bang, gini loh, Bang. Bang Edis ini dari Abang punya komal, Abang punya pencerahan tuh loh. Betul. Ya, saya salut. Ya. Saya sangat mendukung sekali sama Abang. Cuma akhir-akhir ini tentang pengajaran Abang tentang Tritunggal, terus tentang Tuhan Yesus itu punya Tuhan, dan lain-lain sebagainya itu udah mulai buat saya itu jadi pusing, dan juga banyak ya pendukung-pendukung Abang Edis itu mulai kacau loh pikirannya, Bang. Kenapa kok bisa begitu? Ya. Oke. Sudah, Bang? Ya. Oke. Karena mereka, Bang, senangnya dengar Edis nyerang Islam. Gitu. Karena itu yang mereka senangi, mereka gemari. Gitu. Karena mereka tidak senang firman Tuhan, Bang. Mereka senangnya Edis nyerang Islam. Itu yang mereka senang. Itu jawaban saya, Bang. Begini, Bang. Anda tahu nggak, Bang? Jauh lebih penting bagi saya soal iman Kristen dipahami oleh orang Kristen ketimbang saya ngurusin mereka. Itu harus Abang pegang teguh itu. Harus Abang tahu persis. Lebih penting itu daripada bagi saya, daripada segala-galanya. Sekarang begini, Bang. Menurut Anda, Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan atau tidak? Jawab iya atau tidak. Begini, Bang. Bang, jangan begini dulu. Abang seperti Romo capek kalau ditanya itu begini. Gitu loh. Dijawab singkat dulu. Anda bilang Tuhan Yesus tidak bertuhan. Betul? Iya. Oke, pertanyaan saya. Apakah Yesus di dalam Alkitab berdoa? Dia berdoa, itu dia menunjukkan sebagai teladan, Bang. Pura-pura berarti? Begini, Bang. Sebentar dulu saya tanya, Bang. Dia hanya menunjukkan tata cara berdoa. Berarti dia pura-pura berdoa, nggak berdoa sungguhan. Begini, Bang. Jangan begini dulu, Bang. Sebentar. Abang jawab saja. Begini, Bang. Apakah, Bang, kalau kita gini, nggak ada ujungnya nanti kita kayak gitu kalau debat, Bang. Abang dengerin saja. Saya mau nyadarkan Anda bahwa Yesus punya Tuhan. Anda tanya tentang itu, kan? Sebentar, Bang. Bang, dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Tenang dulu, Bang. Tenang. Bang, tenang dulu, Bang. Nanti Abang ngomong panjang lebar setelah saya jelasin sama Anda. Pertanyaan saya,
apakah Yesus sungguh-sungguh berdoa atau hanya nyontohin orang berdoa? Begini Bang, pada waktu dia Begini lagi. Dijawab dulu baru dijelasin Bang. Abang jawab dulu baru jelasin, baru uraikan. Sekarang Coba, kamu tanya apa? apakah dia sungguh-sungguh berdoa atau hanya mencontohkan orang berdoa? Dia berdoa. Oke, dia berdoa. Ya. Baik. Ketika dia berdoa kepada Tuhan atau tidak? Dia berdoa kepada Bapa. Bapa itu Tuhan atau tidak? Bapa itu adalah Tuhan dan Allah. Oke. Berarti Tuhan Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Dia tidak bertuhan. Berarti dia tidak berdoa. Dia punya ketuhanan dan dia punya kealahan sendiri. Ada dalam dirinya Tuhan Yesus sendiri. Oke, berarti dia tidak berdoa. Begini Bang, abang ini begini Bang. Bang, sekarang saya mau tanya abang ini pernah sekolah teologi enggak? Oke, jadi kesimpulannya gini Bang, pola pikir Anda begini, apakah Petrus pernah sekolah teologi? Begini Bang. Sebentar dulu. Apakah Petrus pernah sekolah teologi? Sekarang saya mau uraikan. Nah, tapi nanti abang sih nanti akan potong-potong begini segala macam loh. Begini. Gimana? Abang pernah belajar tentang teologi tidak? Dan juga 13 tahun saya belajar, Bang. Tunjukkan, abang. Sekarang saya mau tunjukkan. Besok saya akan tunjukkan. 13 tahun saya belajar Alkitab itu, Bang. Tunjukkan buktinya. Maksudnya harus disertifikat begitu? Iya, tunjukkan. Oh enggak, saya nggak belajar di badan, Bang. Di dalam satu organisasi enggak. Saya hanya belajar di dalam Alkitab itu. Begini, Bang. Kalau memang Anda itu hebat, saya nggak pernah mengatakan hebat. Saya nggak bilang saya hebat, enggak. Begini, Bang. Gimana? Selama ini saya cuma hanya diam, ikuti aja selama ini perkembangan. Enggak, Anda nggak pernah ngikutin saya, enggak. Anda kebanyakan ngikutin RK sama Romo Cafe. Bohong Anda kalau ngikutin saya. Jangan bohong-bohong seperti itulah. Jangan. Anda nggak pernah penonton LL di sini, nggak pernah saya lihat kok. Saya ikuti Anda itu cuma saya hanya mau pelajari tentang keilmuan Anda itu. Terus? Tentang ada mencerahkan kepada orang-orang. Ya. Bang, kalau orang berdoa dia punya Tuhan nggak? Bang. Sekarang ditanya begini, apa, Bang. dijawab apa, ditanya apa, dijawab apa. Bang, dijawab dulu simple. Apakah Yesus manusia? Abang ini makanya saya bilang, abang ini